Mama dulu pergi kan kak itu agak besar sekali Pak. Kita tak boleh biarkan Siti Pak ini macam ni aja. Sama dengan kita. Sore itu terlihat tiga laki-laki baru saja pulang dari mengambil ikan, namun sayang mereka tak mendapatkan satu pun ikan yang mereka cari. Belakangan ini memang ikan di sungai itu sepertinya sudah habis, sehingga pencarian mereka harus lebih semangat lagi, dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Bahar terlihat mengayuh sepedanya, di depan rumahnya terlihat istri Bahar sedang menyapu halaman. Begitu melihat suaminya pulang, dia pun menyambutnya dengan senang, walaupun hari itu Bahar tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pemburuannya. Malam harinya Ipah menyiapkan makanan kesukaan Bahar. Ipah sangat senang, karena Bahar terlihat makan dengan lahapnya. Siang harinya terlihat Bahar dan Ipah sedang sibuk mengupas kelapa di ladang. Tak lama kemudian kedua teman Bahar pun datang. Mereka terlihat asik bercanda satu sama lain, dan dalam percakapan itu terdengar mereka punya rencana memancing lagi. Namun kali ini mereka akan memancing ke tempat yang tidak biasa. Mendengar mereka akan memancing ke tempat tersebut, tentu saja Ipah melarangnya. Dia merasa khawatir, karena banyak orang-orang bercerita kalau tempat itu banyak penghuninya. Mendengar itu teman-teman Bahar pun sempat ragu, namun dengan yakin Bahar mengatakan kalau dirinya tetap akan pergi ke tempat itu. Kalau kalian mau ikut, ayo, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, aku tetap akan pergi, besok. Malam harinya Ipah merasa sangat khawatir, walaupun Bahar coba menyanyi untuk menghilangkan kekhawatiran Ipah, tetap saja Ipah tidak merasa tenang. Begitu pula dengan Bang Aji. Begitu mendengar suaminya mau pergi mencari ikan ke Lubuk Puaka, dia pun langsung mengingatkan, mending pergi ke tempat lain saja, kalau sampai terjadi apa-apa tanggung akibatnya sendiri, kata istrinya, angan bawa-bawa istri dan anakmu. Pagi harinya mereka pun pergi bertiga. Begitu sampai di tempat yang mereka tuju, mereka pun langsung menebar jaring masing-masing, tapi tetap saja pendapatannya tidak seperti yang mereka inginkan. Bang Aji cuma mendapatkan ikan yang kecil-kecil saja, sementara Bahar belum dapat satu pun ikan buruannya. Setelah beberapa lama akhirnya Bahar melihat seekor ikan yang cukup besar, dia pun melempar jaringnya, dan benar saja setelah jaringnya diangkat, terlihat ada seekor ikan yang cukup besar nyangkut di dalam jaring. Tapi anehnya setelah Bahar menjaring ikan itu, dari balik semak-semak, terlihat makhluk menakutkan terus saja membuntuti Bahar dari kejauhan. Pencarian ikan pun berakhir, hari mulai sore, tak seperti yang mereka harapkan. Pencarian ikan kali ini pun sama saja, Bang Aji hanya mendapatkan beberapa ekor saja, itu tidak cukup besar, sementara Bahar hanya dapat satu ekor saja agak besar. Sesampainya di rumah, Ipah merasa sangat senang melihat Bahar membawa ikan hasil tangkapan itu, walaupun cuma satu tapi lumayan besar sehingga cukup untuk makan malam mereka berdua. Malam pun semakin larut. Terlihat Ipah masih belum bisa memejamkan matanya, walaupun dia sudah berusaha keras untuk memejamkan matanya, namun rasa kantuknya tiba-tiba saja menghilang, ditambah lagi dia merasa malam itu terasa begitu menyeramkan, entah mengapa dia merasa ada seseorang yang terus memperhatikan ke arah mereka. Masih di tempat itu, terlihat ada sesosok makhluk yang mengendap-endap mencari sesuatu, lalu terlihat makhluk itu mendekati tulang ikan besar, yang baru saja selesai Ipah dan Bahar santap, karena ikan itulah satu-satunya hasil pencarian Bahar siang tadi. Makhluk itu pun hanya bisa memandangi tulang ikan itu saja, entah apa yang dilakukan makhluk itu. Keesokan paginya badan Bahar tiba-tiba saja panas, dengan mata yang terus melotot karena kepanasan. Bahar meminta Ipah untuk mencarikan daun-daunan yang bisa menurunkan panas badannya, yang terasa semakin meninggi saja. Ipah pun keluar rumah. Kebun yang ditujunya lumayan jauh dari rumah. Entah kenapa selama pencarian daun itu, Ipah merasa ada yang terus mengawasinya sehingga dia pun ketakutan sendiri. Sesampainya di rumah, Ipah langsung memborehkan daun-daunan itu ke tubuh Bahar. Terlihat ada istri Bang Aji sedang di rumah Ipah. Dia menceritakan kalau Bang Aji hari ini pergi mancing juga sampai jam segini belum pulang juga. Pawang Kadip, bolehlah Pawang Kadip tu tengok-tengok kasih Bahar ini. Gak. Setelah badannya Bahar merasa enakan, Bahar pun pamitan ke Ipah. Dia bilang dia punya janji dengan seseorang, makanya walaupun badannya baru sembuh dari sakit, dia harus pergi untuk menemui orang itu. Walau dengan berat hati, akhirnya Ipah pun mengizinkan Bahar pergi. Ketika Bahar pergi,
dari luar terlihat makhluk menyeramkan itu muncul dan dia berubah wujud, tiba-tiba dia berubah menjadi Bahar, dan secara perlahan dia berjalan mendekati rumah Bahar. Melihat Bahar kembali pulang tentu saja Ipah merasa heran, tapi Bahar tak menjawab satu pun pertanyaan dari Ipah, dia hanya menuntun Ipah ke tempat tidur dan mengajak Ipah bercocok tanam, tanpa banyak tanya Ipah pun hanya mengikuti kemauan suaminya itu. Di tengah malam makhluk yang menyerupai Bahar terbangun. Dia seperti tahu kalau Bahar akan kembali, makanya dia buru-buru pergi, dan setelah makhluk itu pergi, benar saja, Bahar baru kembali, dia merasa heran, kenapa pintunya tidak dikunci, dan dia melihat Ipah tidur dengan pakaian seperti itu, tapi dia tidak punya prasangka apapun, dia pun menyelimuti istrinya supaya tidak kedinginan. Beberapa bulan kemudian, ketika Bahar sedang ada di luar rumah, dari dalam rumah terdengar suara Ipah berteriak-teriak memanggil Bahar. Bahar pun mendekat ke arah pintu, terlihat Ipah keluar dari pintu, sambil tersenyum dia bilang, kalau dia sekarang sedang mengandung, tentu saja Bahar sangat bahagia, dia pun tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Tak menunggu lama, Bahar pun langsung pergi ke sebuah warung, di sana dia mentraktir semua warga yang sedang meminum kopi, sebagai tanda bersyukurnya atas mengandungnya Ipah dan sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Tentu saja semua orang yang sedang ada di tempat itu ikut merasa gembira. Beberapa bulan kemudian, suatu malam di dalam rumah Bahar, terlihat Ipah sedang tiduran terlentang di sebuah kursi di tengah rumah, tiba-tiba dia merasa kesakitan, Bahar pun langsung mendekat dan memegang perut Ipah, Ipah malah makin kesakitan, dia pun meminta agar Bahar secepatnya memberitahu tetangga untuk dimintai tolong menemaninya, sementara Bahar langsung pergi ke rumah seorang bidan, yang rumahnya agak jauh di ujung kampung. Ipah sudah ditemani banyak tetangganya, namun Bahar yang sedang mencari bidan belum juga datang. Ibu-ibu semakin khawatir, melihat Ipah yang terus-terusan kesakitan, sementara Bu Bidan yang ditunggu belum juga datang. Setelah beberapa lama kemudian, karena Bu Bidan tidak kunjung datang, sementara Ipah yang mau melahirkan sudah tidak bisa lagi menahan, akhirnya Ipah melahirkan dibantu tetangga-tetangganya saja, dan akhirnya Ipah pun melahirkan, namun bayi Ipah terlihat aneh, membuat ibu-ibu yang membantu melahirkan menjadi keheranan. Bayi itu pun tidak menangis dan bentuknya tidak seperti bayi pada umumnya. Setelah Bahar melihat pun, Bahar hanya bisa terdiam, dia bingung apa yang sebenarnya telah terjadi kepada keluarganya. Karena kejadian itu, orang sekampung pun terus membicarakan bayi Ipah yang dianggap kutukan, karena Bahar sudah berani mengambil ikan besar dari lubuk puaka, dan berita itu pun terus menyebar. Dan tidak lama kemudian, malam harinya, terlihat makhluk menyeramkan itu, mendatangi sebuah rumah, dan entah bagaimana, wanita yang melihat kehadiran makhluk itu pun meningsoi, dan tentu saja berita itu pun menjadi berita yang sangat mengagetkan kan, semua semakin yakin, kalau kampung mereka tidak sedang baik-baik saja, karena beberapa hari yang lalu pun, ada seorang wanita yang tiba-tiba meningsoi juga. Berita itu pun sampai di telinga Bahar, membuat Bahar merasa bersalah, karena dia warga sekampung harus menjadi korbannya. Malam itu terlihat banyak warga yang mendatangi rumah Bahar. Sementara Bahar di rumah pun sudah merasa sangat bersalah, karena semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan, setiap malam Jumat ada saja seorang yang mendadak meningsoi, membuat Bahar dan juga warga kampung yakin, kalau kampung mereka sedang dalam petaka. Belum juga selesai Bahar bicara, dari depan rumahnya terdengar riuh orang berteriak memanggil namanya. Bahar pun berjalan ke depan rumahnya, terlihat orang-orang sedang menunggu kedatangannya, mereka semua menyalahkan Bahar, semua kejadian yang menimpa kampung mereka itu semua akibat dari perbuatan Bahar, karena Bahar pergi memancing ke lubuk puaka dan mendapatkan ikan besar itu dan memasaknya, padahal ikan besar itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ikan jelmaan penunggu lubuk puaka itu. Setelah iklannya dimasak, maka marahlah penghuni lubuk puaka sekarang. Bahar sangat marah mendengar penjelasan itu dari istri Bang Aji. Bahar pun melihat, ada Bang Aji dan juga saat sahabat karibnya, yang dulu sama-sama pergi mancing bersama, sekarang mereka turut menyalahkan dirinya. Bahar sangat marah, dia pun meminta warga semua pulang, kalau memang ini semua kesalahannya, dia yang akan berhadapan langsung dengan penghuni lubuk puaka itu. Dia pun bertekad, kalau semua itu memang kesalahannya tidak selayaknya warga kampung menjadi korbannya. Setelah semua warga pergi,
Bahar dan Ipah pun mau masuk ke dalam rumah, belum juga pintu ditutup, tiba-tiba sekelebat bayangan melewati pintu Bahar. Bahar pun spontan membalikkan badannya, dia mencari dan memanggil siapa yang telah berkelebat di depan pintunya. Bahar terus mengikuti arah bayangan orang yang tadi berkelebat, sementara Ipah terus mengikuti Bahar dari belakang. Akhirnya kelebatan bayangan itu pun berhenti, dan mereka berhadapan. Ipah yang melihat kejadian itu menjerit ketakutan, karena makhluk yang sekarang berhadapan dengan Bahar menyerupai wajah Bahar sendiri. Disitulah makhluk itu mengatakan, kalau dia adalah makhluk penunggu lubuk puaka, dia marah karena istrinya yang sedang bermain di lubuk puaka, ditangkap Bahar dan dimasak, karena itulah akhirnya dia mengambil istri-istri di kampung itu, agar semua merasakan sakitnya yang dia rasakan. Mendengar itu Bahar sangat marah, karena kesalahannya kenapa harus orang lain ikut menanggungnya. Ketika dia sedang berteriak-teriak, Ipah pun datang memeluknya, ternyata itu semua hanyalah mimpi. Anehnya apa yang dikatakan makhluk itu terus terngiang-ngiang di telinganya, kalau kampung-kampungmu mau aman, berikan 7 nyawa perempuan, setiap malam Jumat, selama 7 minggu berturut-turut. Beberapa hari kemudian, terlihat Bahar sedang sholat berjamaah. Setelah orang-orang pulang, Bahar terlihat masih termenung di tempat itu. Dia terus ingat permintaan penghuni lubuk puaka itu. Dia tidak mungkin menuruti perintah makhluk itu, tapi dia juga tidak mau kampungnya terus-terusan ditimpa musibah. Tiba-tiba dia seakan mengingat sesuatu, dia pun terlihat buru-buru pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, dan mengambil sebuah kotak, yang ada di atas sebuah lemari. Perlahan-lahan dia membuka kotaknya, diambilnya secari kain diikatkan ke kepala. Dia pun mengambil sebilah pisau, yang ada di dalam kotak itu. Melihat itu Ipah sangat ketakutan, dia sangat khawatir dengan keselamatan Bahar, berulang kali dia menghalangi namun Bahar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Bahar fokus dengan pendiriannya, Bahar pun terus berjalan menuju lubuk puaka itu, dia bertekad akan mengakhiri kekacauan yang ada di kampungnya, kalau semua karena kelakuannya, maka dia pun harus bisa mengakhirinya. Ipah tidak mau tinggal diam, dia terus mengikuti Bahar, diterus mengingatkan agar Bahar tidak terbawa emosinya. Namun tekad Bahar sudah bulat, dia sudah tidak menghiraukan ucapan siapapun yang dia inginkan kan kampungnya kembali damai seperti semula. Sesampainya di lubuk puaka, Bahar pun menantang penghuni tempat itu, tiba-tiba air di tempat itu bergejolak. Dan terlihat makhluk itu keluar dari dalam air, makhluk itu menatap tajam ke arah Bahar, dia pun tersenyum, lalu dia kembali masuk ke dalam air pun kembali bergejolak. Entah kenapa badan Bahar yang sedang berada di dalam air, semakin terlihat tenggelam, melihat suaminya semakin menghilang, Ipah yang sedari tadi ada di tepian sungai berlari berusaha menahan Bahar yang semakin tenggelam. Akhirnya Ipah dan Bahar pun sama-sama tenggelam, mereka berpegangan seperti tak mau terpisahkan. Air pun kembali tenang.